Karena saya paham betul di lingkungan ini mana yang ular, mana yang belut, mana yang monyet, mana yang orang-orang sawah. Ustadz Bakhtiar Nasir, beliau sahabat saya, kawan saya. Selama ini yang saya tahu beliau baik dan beliau juga termasuk panitia daripada aksi 411, 212, begitu juga aksi-aksi yang lainnya. Kalau sekarang beredar rekaman, saya tidak tahu rekaman di mana, juga kapan saya juga tidak jelas. Kalau beredar rekaman, beliau mengkritisi yaitu tentang panitia 212, mungkin saya husnudzon yang dimaksud adalah oknum. Saya kenapa nggak mau terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Ya nggak? Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ mainnya berarti punya penghasilan dia di situ. Jadi kalau oknum, ya di mana saja oknum ada saja yang tidak baik. Jadi kalau dikatakan ada gak oknum yang ingin menjual suatu gerakan, selalu ada. Ada gak oknum yang ingin menunggangi suatu aksi, selalu ada, ya kawan. Ada gak oknum yang ingin mencari keuntungan materi dari suatu acara, itu selalu ada. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya? Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo, dikit-dikit berarti ada penghasilan ini di sini. Nah kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Dan harus kebenaran yang kita angkat. Jadi kalau soal memanfaatkan suatu acara, aksi, reuni, sampai maulid, ada saja oknum-oknum yang berbuat seperti itu, baik dengan cara yang bagus maupun dengan cara yang tidak bagus. Dan ke depan kita harus berpikir cerdas. Maka saya bilang ini bukan 2016 bro. Ya, di WA ngamuk-ngamuknya masih cara 2016. Ya gampang lah kita dipengaruhi. Insya Allah ke depan saya tidak akan lepaskan. Saya ingin menjadi penerus para pejuang dakwah di negeri ini dengan semua resikonya. Tapi saya tidak ingin mengorbankan Indonesia yang sudah bagus ini. Pikir akan disampaikan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir itu mestinya kita jadikan sebagai cambuk, kita jadikan sebagai motivasi buat kita untuk menjaga kepanitiaan. Jangan sampai ada oknum-oknum seperti yang beliau sebutkan tersebut ada di dalam kepanitiaan. Karena saya paham betul di lingkungan ini mana yang ular, mana yang belut, mana yang monyet, mana yang orang-orang sawah. Nah itu kita menilainya husnudzon, jangan mau kita diadu domba. Kira-kira jelas ya? Jangan gampang terburu-buru nih, terutama emak-emak militan yang gampang kesundut, yang sumbu pendek, baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak gitu ya. WA lalu bikin kelompok, ayo ke sana, ayo ke sini, sabar. Sabar, nanti jadi korban nanti. Menarik apa yang disampaikan Pak Bakhtiar Nasir soal bayaran demo. Pihak HRS juga sudah mengakui kalau ada kemungkinan pihak yang mengambil keuntungan di acara 212. Tapi kata HRS tadi bahwa yang melakukan itu kemungkinan oknum. Lah ini yang parah. Oknum di sini siapa yang dimaksud? Kalau oknum yang dimaksud adalah panitia, bukankah Bakhtiar Nasir dahulu juga panitia 212? Terus siapa panitia di sini yang dimaksud? Karena Bakhtiar Nasir merasa tidak mendapat bayaran sehingga mengkritik kegiatan yang mereka lakukan itu. Dan yang lebih parah lagi, kalau yang dapat keuntungan dari acara itu hanya oknum. Kenapa dikatakan lebih parah? Berarti lainnya cuma dijadikan korban dong. Selain oknum tadi, cuma dapat lelah dan dosa saja dong. Kasihan yang tak dapat bayaran, kata Bakhtiar Nasir dalam ceramahnya. Namun dari ceramah Bakhtiar Nasir yang menarik adalah ia bilang tak ingin mengorbankan Indonesia yang sudah bagus ini. Begitu katanya. Artinya apa? Mereka sadar kalau kegiatan yang mereka lakukan selama ini memang ingin mengorbankan Indonesia, ingin merusak persatuan dan kesatuan Indonesia, ingin menghancurkan ideologi Pancasila yang ada di Indonesia. Ya memang sayang negara sebagus ini mau diacak-acak orang keturunan imigran dengan kedok Islam. Sayang kalau agama dijadikan politik di negeri yang indah ini.
Sayang kalau akibatnya Islam satu dan lainnya saling benci dan saling serang. Sayang kalau rakyat awam tak mau patuh pada pemimpin karena sudah diisukan macam-macam dari para kelompok pembenci pemerintah ini. Pemimpin yang dahulunya dipilih oleh rakyat namun kemudian dibenci dan disia-siakan, bahkan disalah-salahkan. Kan sayang banget. Makanya sudah menjadi rahasia umum kalau aksi 212 memang ada yang membiayai, ada yang mencari keuntungan, ada juga yang cuma jadi korban. Namun yang paling banyak adalah korban. Sebab yang mendapat keuntungan hanya oknum saja, hanya segelintir orang yang ada di atas sana. Korbannya siapa? Masyarakat yang ikut demo dan tak tahu apa-apa. Bahkan bangsa Indonesia juga ikut rugi, dan kita juga tentunya sebagai penduduk pribumi. Sebab kegiatan itu sering membuat kekacauan meski katanya berlandaskan Quran dan bela Islam. Makanya jangan mudah diajak demo, jangan mudah diajak membenci pemerintah yang sah. Kritik boleh tapi jangan keterlaluan. Kalau setiap hari mengkritik terus dan tak pernah memuji sekalipun, itu namanya kebencian. Bukan kritik lagi. Jangan mudah mau diajak menghancurkan negeri kita sendiri. Sebab negara Indonesia adalah rumah tinggal kita. Bagaimana mungkin kita mau ketika tiba-tiba ada orang asing datang ingin menghancurkan rumah kita dan kita juga diajak untuk membantu menghancurkannya? Tidak masuk akal dan tidak masuk logika, dan ini adalah keterlaluan. Harusnya kita lawan dan bahkan mungkin kita usir orang asing yang ingin merusak dan ingin menghancurkan tempat tinggal kita itu. Karena ini namanya penjajahan. Kita mau dijadikan budak dan mereka mau jadi majikan. Kok enak saja dan semudah itu? Tidak bisa dong. Bagaimana kalau pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar di laman komentar. Terima kasih.